Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui, rumah merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh para manusia. Dengan adanya rumah, membuat seseorang jauh lebih aman dari bahaya yang berasal dari luar. Selain itu, rumah juga tempat berkumpulnya keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Selain itu juga, rumah juga bisa digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, serta tempat bagi anak untuk mendapatkan pengarahan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Walaupun begitu, ternyata juga ada beberapa rumah yang disukai oleh malaikat untuk dikunjunginya. Rumah seperti apakah itu? Yang pertama adalah rumah yang selalu digunakan untuk berzikir. Zikir merupakan ibadah yang sangat mudah dikerjakan oleh para umat Islam, di mana ibadah ini dapat dilakukan di mana saja. Bahkan dalam bekerja pun ibadah ini bisa dilakukan. Sehingga keluarga yang senantiasa selalu berzikir, maka akan membuat malaikat mengunjungi rumah mereka. Lalu yang kedua, rumah yang digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, di mana jika dibaca dapat menenangkan hati pembacanya. Bahkan orang yang mendengarkan juga bisa mendapatkan ketenangan hati. Selain itu juga, rumah sering dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran, maka malaikat akan menghadiri rumah tersebut. Kemudian yang ketiga, rumah yang pemiliknya senantiasa menjaga sholatnya. Sholat merupakan ibadah yang diwajibkan dilaksanakan bagi setiap umat Islam. Rumah yang pemiliknya senantiasa menjalankan sholat, maka bisa membuat para malaikat mengunjungi rumah tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?' Para malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat.' Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, rumah yang digunakan untuk bersedekah. Malaikat akan datang di pagi hari saat seorang muslim menginfakkan sejumlah harta yang dititipkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat akan senantiasa mendoakan orang yang dermawan serta memberikan doa kepada orang yang kikir. Sesuai yang telah disampaikan di dalam hadis, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri atau tanda rumah
yang akan sering dikunjungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.